Bacaannya, judulnya Akibat Pemanasan Global, Bunga di Dunia Alami Perubahan Warna. Pahami dulu judulnya. Akibat pemanasan global, bunga di dunia alami perubahan warna. Di tengah perubahan iklim dan masalah lingkungan hidup lainnya, bentuk kehidupan di bumi dihadapkan pada dua pilihan: beradaptasi atau musnah. Makhluk hidup dipaksa untuk beradaptasi agar bertahan hidup atas perubahan yang terjadi di bumi ini. Seperti yang diungkap sebuah studi, bunga di seluruh dunia mengalami perubahan warna akibat perubahan iklim. Putari ulang. Seperti yang diungkap sebuah studi, bunga di seluruh dunia mengalami perubahan warna akibat perubahan iklim. Menurut IFL Science, penelitian tersebut menunjukkan bahwa beradaptasi dengan cepat selama 75 tahun terakhir sebagai respon terhadap kenaikan suhu dan penurunan ozon. Respon tersebut dilakukan dengan cara mengubah pigmen ultraviolet pada kelopaknya. Paragraf yang pertama membahas tentang apa, anak-anak? Perubahan iklim di lingkungan hidup. Akhirnya kita dihadapkan oleh dua pilihan. Apa pilihannya? Beradaptasi atau musnah. Beradaptasi itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya ataukah musnah mati. Makhluk dipaksa untuk beradaptasi agar bertahan hidup. Nah, paragraf kedua. Studi yang dipublikasikan dalam jurnal Current Biology tersebut dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap lebih dari 1.200 spesies tanaman yang diawetkan. Studinya dilakukan oleh siapa? Dipublikasikan oleh siapa? Jurnal Current Biology. Melakukan pengamatan terhadap lebih dari 1.200 spesies tanaman yang diawetkan. Dari jumlah tersebut, 42 spesies bunga dari 3 benua dan berasal dari tahun 1941 hingga 2017. Peneliti kemudian menganalisis tingkat pigmentasi bunga menggunakan kamera sensitif UV. Paragraf 2 ini dijelaskan tentang bagaimana spesies tanaman beberapa spesies tanaman yang diamati oleh peneliti yang dipublikasikan oleh jurnal Current Biology. Ada berapa jumlah bunga? 1.200 spesies. Ya, dari jumlah tersebut 42 spesies bunga dari 3 benua Tahun 1941 hingga 2017. Oh, berarti bunga yang lampau ya? Bunga yang lampau masih ada. Paragraf 3. Mengejutkan. Pigmen tersebut tidak terlihat oleh manusia seperti layaknya warna merah, kelopak mawar atau kuning bunga bakung. Pigmen UV digunakan oleh bunga untuk menarik penyerbuk dan melindungi dari radiasi UV. Hasilnya menunjukkan bahwa pigmentasi bunga yang menyerap UV meningkat sepanjang paruh kedua abad ke-20. Hasilnya bagaimana? Pigmentasi bunga itu tidak terlihat oleh mata manusia. Terlihatnya oleh apa? Menggunakan apa toh? Kamera sensitif UV. Para peneliti tadi meneliti bunga menggunakan apa toh? Kamera sensitif UV. Nah, pigmen UV ini digunakan oleh bunga untuk menarik penyerbuk dan melindungi diri dari radiasi UV. Hasilnya menunjukkan bahwa pigmentasi bunga yang menyerap UV meningkat sepanjang paruh kedua abad ke-20. Paragraf keempat. Peningkatan pigmentasi UV ini terjadi secara global dengan rata-rata 2% setiap tahun selama 7 dekade terakhir. Putari ulang. Peningkatan pigmentasi UV ini terjadi secara global dengan rata-rata 2% setiap tahun selama 7 dekade terakhir.
Perubahan yang cukup berarti itu terjadi dalam waktu yang cepat untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah. Adaptasi tersebut rupanya menurut peneliti ada kaitannya dengan bertambahnya suhu serta penurunan ozon di atmosfer. Akibat perubahan iklim, jumlah ozon di atmosfer bumi kian menurun sejak tahun 1970-an, sehingga radiasi UV menjadi lebih tinggi. Akibatnya, tumbuhan dan makhluk hidup lain pun terpapar lebih banyak sinar UV. Sementara itu, tanaman membutuhkan sinar matahari untuk tumbuh. Namun, terlalu banyak radiasi UV dari matahari justru dapat merusaknya. Peneliti juga memperingatkan bahwa perubahan warna ini dapat berdampak besar pada reproduksi tanaman, sebab pigmen pada bunga menjadi alat utama untuk menarik penyerbuk. Pigmentasi bunga tentunya akan membuat tanaman lebih sulit untuk menarik para penyerbuk. Itu. Sumber bacaan di atas adalah National Geographic Grid ID. Pertanyaannya, bagaimanakah respon bunga di dunia terhadap kenaikan suhu dan penurunan ozon di atmosfer? Ada di bacaan nomor berapa? Bacaan paragraf berapa? Bagaimanakah respon bunga di dunia terhadap kenaikan suhu dan penurunan ozon di atmosfer? Paragraf berapa? Paragraf berapa? Satu. Lihatan itu. Menurut IFL Science, penelitian tersebut menunjukkan bunga beradaptasi dengan cepat selama 75 tahun terakhir sebagai respon terhadap kenaikan suhu dan penurunan ozon. Respon tersebut dilakukan dengan cara mengubah pigmentasi UV pada kelopaknya. Lah, berarti responmu piye? Lagi di sini soal nomor 7. Bagaimanakah respon bunga? Responnya piye? Kamu nulis jawabannya apa, Mang? Jawabannya apa tadi? Respon bunga beradaptasi dengan cepat selama 75 tahun terakhir dengan cara mengubah pigmen ultraviolet pada kelopaknya. Paham Kak? Paham rawe? Dong rawe kijane. Dong paham Kak? Dong. Jadi kalau disuruh menulis respon siapa itu? Respon kita atau respon bunga? Respon bunga, bukan respon kita. Soal nomor 8 masih sama. Perlukah dibaca lagi? Sudah cukup ya? Pertanyaan soal nomor 8 adalah, kita akan mencoba menelusuri lebih banyak tentang hasil riset mengapa warna bunga-bunga yang ada di dunia mengalami perubahan melalui mesin pencari internet. Manakah kata kunci yang tepat untuk menggali riset tersebut? Untuk mencari apa anak-anak? Hasil riset mengapa warna bunga di dunia mengalami perubahan warna. Yang nomor 1, perubahan warna bunga di dunia. Yang tepat. Dampak pemanasan global terhadap tanaman bunga. Faktor sinar UV dari sinar matahari bagi bunga. Perubahan iklim mengubah warna tanaman bunga. Yang tepat yang mana? C. Kok C toh? Kita akan mencoba menelusuri mengapa warna bunga di dunia mengalami perubahan warna. D. Jawaban yang tepat adalah yang nomor 4. Perubahan iklim mengubah warna tanaman bunga.
Mengapa bunga-bunga di dunia mengalami perubahan warna? Karena ada perubahan iklim. Oke, soal nomor 8. Menebus pendapat. Soal nomor 9. Cukup sampai 8 dulu ya. Iya, Bu.